bahas ada kisah. Ini zaman sebelum Nabi Muhammad ya, zaman Bani Israel. Ada pembeli tanah. Ini mau membeli tanah. Si penjual nggak tahu isi tanahnya apa, yang penting dijual. Ya mas, oke. Aku mau jual tanah ini, harganya sekian, luasnya sekian. Oke, deal, dibeli. Setelah dibeli oleh pembeli menggali tanah itu. Ternyata di dalam tanah itu ada emas, bongkah emas. Pembeli ini soleh dan warok, takut sekali. Ketika menggali di dalam tanah ada emas, ia pergi menghampiri penjual. Wahai penjual, aku menemukan emas di dalam tanah yang aku beli. Sedangkan aku membeli hanya tanah saja. Jadi emas ini silakan, milik Anda. Kata si penjual, oh enggak mas, aku enggak mau. Aku kan jual tanah ke kamu. Sedangkan di dalam tanah itu ada emas, itu hakmu. Kata si penjual, enggak mau. Emas loh padahal. Emas ini berharga. Si pembeli juga enggak mau. Enggak mas, aku kan cuma beli tanahnya aja. Ini emas, aku enggak beli emas. Aku beli tanah. Emasnya tak kembalikan. Ribut, sama-sama enggak mau. Kalau zaman sekarang ketemu kejadian ini, sama-sama mau. Rebutan sama-sama mau. Nah ini rebutan sama-sama enggak mau. Akhirnya kisru, ayo kita ke kodi, kita ke hakim. Dihadapkan ke hakim, disampaikanlah. Hakim takjub. Loh, ini kok unik ini. Biasanya orang sama-sama memperebutkan harta, ini sama-sama menolak. Tapi secara syariat Islam, itu haknya pembeli. Karena sudah include dengan harga yang dibeli. Kalau dari syariat Islam. Tapi ini kan zaman dulu. Dan mungkin si pembeli juga takut dan warok, berhati-hati. Apa kata hakim? Bapak pembeli punya anak. Saya punya laki-laki. Bapak penjual punya anak? Punya, saya anak saya perempuan. Ah, mantap ini. Ketika dua orang soleh ini punya anak, tentu anaknya adalah soleh-soleha. Ketika dua anak soleh-soleha ini dipertemukan, pasti akan melahirkan generasi yang bagus. Ayo nikahkan anak kalian. Jadi hanya gara-gara permasalahan ini menyebabkan perjodohan. Dan ketika sepasang suami istri ini soleh-soleha, kemungkinan besar keturunannya adalah generasi yang hebat. Nah ini hikmah dari kisah ini ya, mapan tidaknya seorang anak kita ini tergantung kita. Jangankan saat proses sudah menikah, masa-masa bujang pun ini berpengaruh kepada anak cucu kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.